Halo, selamat datang di saluran nutrisi cerdas. Saya Dr. Budi Santoso. Apakah Anda juga berpikir bahwa untuk menambah asupan protein makan telur saja sudah cukup? Bahkan dalam pandangan Anda, telur adalah sumber protein yang paling praktis dan paling berkualitas, seolah-olah makan satu butir telur rebus setiap hari sudah seperti membeli asuransi untuk kesehatan Anda sendiri. Jika jawaban Anda adalah ya, maka dalam beberapa menit ke depan tolong pusatkan perhatian Anda, karena ada sebuah kebenaran yang mungkin akan membuat Anda merasa tidak nyaman. Kebiasaan yang tampaknya sehat ini mungkin justru membuat Anda melewatkan kesempatan untuk mengisi ulang protein secara benar-benar efisien. Bahkan tanpa disadari, hal ini bisa membuat Anda perlahan terperosok ke dalam jurang sarkopenia, hilangnya massa otot. Anda mungkin merasa istilah sarkopenia ini jauh dari Anda. Tapi coba pikirkan baik-baik, apakah kita pernah melihat diri sendiri atau kerabat dekat yang dulunya bisa mendaki gunung dengan mudah, saat muda lalu, saat parubaya hanya bisa berjalan santai di taman dan kemudian belakangan. Hanya naik, turun beberapa anak tangga saja sudah terengah-engah dan kaki terasa lemas. Apakah membuka tutup toples saja membuat wajah Anda memerah dan telinga panas? Atau bangun dari sofa saja perlu menekan tangan dengan kuat untuk mendorong tubuh ini? Bukan sekadar masalah menjadi tua. Ini adalah sinyal bahwa otot Anda sedang meminta tolong. Ini adalah tanda sarkopenia, si pencuri yang diam-diam mengambil kekuatan Anda, keseimbangan Anda, bahkan kemampuan hidup mandiri Anda. Ketika massa otot hilang dalam jumlah besar, yang menanti kita mungkin adalah insiden jatuh yang berbahaya dan diikuti dengan kondisi terbaring di tempat tidur tak berdaya. Ini sama sekali bukan untuk menakut-nakuti, melainkan tragedi yang sedang terjadi di banyak keluarga. Dan satu-satunya baju zirah emas untuk melindungi otot kita melawan gerusan usia adalah protein. Dalam video hari ini saya akan benar-benar mengubah pemahaman Anda. Saya tidak bermaksud menyangkal nilai gizi telur sepenuhnya. Tentu saja telur adalah sumber protein yang berkualitas dan praktis. Telur adalah teman baik kita. Tetapi jika tujuan Anda adalah mencegah sarkopenia dengan lebih efisien atau bahkan membalikan keadaan hilangnya otot, maka daftar 10 makanan tinggi protein terbaru yang disusun oleh otoritas dunia gizi ini akan membuka pintu dunia baru bagi Anda. Setiap makanan dalam daftar ini dalam berat yang sama memiliki kandungan protein yang lebih mengejutkan daripada telur. Setelah menonton video ini, Anda akan belajar cara makan dengan cerdas. Layaknya seorang ahli gizi menggunakan usaha paling sedikit untuk mendapatkan perlindungan otot yang paling kuat dan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada ancaman sarkopenia. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita tarik napas dalam-dalam, bersiaplah menyambut daftar yang akan mengubah meja makan Anda. Sebelum mulai menghitung mundur, saya perlu menjelaskan standar perbandingan kita terlebih dahulu. Ini sangat penting. Kita membandingkan kandungan protein per 100 gram bagian yang dapat dimakan. Ini adalah tolok ukur yang adil dan ilmiah. Yang lebih penting, kita tidak hanya melihat kuantitas tetapi juga kualitas. Nilai ini mengacu pada protein lengkap. Apa maksudnya? Secara sederhana, ada 9 jenis asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita, jadi harus didapatkan dari makanan. Kita menyebutnya asam amino esensial. Hanya protein yang mengandung ke-9 asam amino esensial inilah yang disebut protein lengkap. Protein jenis ini dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh kita dengan efisiensi paling tinggi, ibarat kunci serbaguna yang dibuat khusus untuk tubuh kita yang bisa membuka semua pintu fungsi tubuh. Sekarang teka-teki akan segera terungkap. Juara dari daftar ini pasti akan membuat Anda terkejut. Mari kita mulai dari urutan ke-10. Peringkat 10, biji labu pumpkin seeds. Benar sekali, peringkat ke-10 adalah camilan yang sering ada saat kita mengobrol, yaitu biji labu. Banyak orang hanya menganggapnya sebagai camilan iseng, padahal mereka sama sekali mengabaikan bahwa ini adalah gudang protein tinggi yang tersembunyi. Data ilmiah berbicara setiap 100 gram telur memiliki kandungan protein sekitar 13 gram, sedangkan 100 gram biji labu, jawabannya mengejutkan 30 gram. Itu
2 kali lipat lebih banyak dari telur. Apakah angka ini sudah membuat Anda memandang biji kecil ini dengan rasa hormat? Yang lebih hebat lagi, biji labu tidak hanya tinggi protein. Ia adalah multivitamin mineral alami. Biji labu adalah sumber magnesium yang sangat baik. Zat ini dijuluki sebagai mineral relaksasi. Magnesium tidak hanya penting untuk detak jantung dan kekuatan tulang, tetapi juga membantu menenangkan saraf dan meningkatkan kualitas tidur. Banyak teman-teman paruh baya dan lansia yang berguling-guling susah tidur di malam hari atau mudah kram, mungkin itu adalah sinyal kekurangan magnesium. Selain itu, biji labu juga kaya akan seng zinc. Seng adalah pasukan pertahanan garis depan sistem kekebalan tubuh kita. Orang yang kekurangan seng lebih mudah terserang flu dan luka sulit sembuh. Lalu bagaimana cara makannya yang benar? Ingat satu poin penting, pilihlah yang tanpa bumbu. Sebaiknya biji labu mentah atau yang dipanggang dengan suhu rendah. Yang ditambah banyak garam, gula, atau digoreng suhu tinggi justru akan menghilangkan manfaatnya. Saran konsumsi harian tidak perlu banyak, cukup 1 sendok makan atau sekitar 10-15 gram. Anda bisa memakannya langsung sebagai camilan atau menaburkannya di atas salad yogurt atau bubur oat. Tidak hanya menambah tekstur renyah, tapi juga meningkatkan nilai gizi seketika. Peringkat 9, biji chia seeds. Jika biji labu adalah mata-mata di dunia camilan, maka peringkat ke-9 ini bisa dibilang superhero di dunia biji-bijian. Dia adalah biji chia yang dalam beberapa tahun terakhir merajai dunia kesehatan global. Kelihatannya kecil, hitam, dan tidak menarik, tapi energinya setingkat bom nuklir. Banyak sumber protein nabati memiliki satu kelemahan bawaan, yaitu biasanya bukan protein lengkap, tapi biji chia adalah pengecualian yang mengejutkan. Ia adalah keajaiban protein lengkap di dunia tumbuhan, menyediakan ke-9 asam amino esensial secara utuh. Berdasarkan data, setiap 100 gram biji chia mengandung sekitar 17 gram protein berkualitas tinggi. Tapi kekuatan tempur gabungannya jauh lebih dari itu. Senjata rahasia pertamanya adalah serat pangan yang super tinggi. Biji ini setelah menyerap air akan mengembang 10 hingga 15 kali lipat, membentuk sejenis gel yang licin. Gel ini saat masuk ke usus kita ibarat sapu kecil yang lembut, membantu membersihkan sampah di usus dan melancarkan pencernaan. Bagi teman-teman yang punya masalah sembelit, ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Sekaligus ia memberikan rasa kenyang sehingga Anda tidak mudah lapar, sangat baik untuk menjaga berat badan. Senjata rahasia keduanya adalah kaya akan asam lemak omega 3 nabati ala. Asam lemak ini adalah ahli antiinflamasi, anti peradangan yang kuat, memiliki peran tak tergantikan untuk melindungi pembuluh darah jantung, mencegah penggumpalan darah, bahkan menutrisi otak dan menstabilkan emosi. Bagaimana cara makan biji chia yang paling efektif? Cara termudah adalah membuat puding biji chia. Malam sebelumnya campurkan 2 sendok makan biji chia dengan segelas susu atau sari kedelai, aduk rata dan masukkan ke kulkas. Besok paginya jadilah sarapan yang bergizi dan lezat. Tapi ingat, pastikan biji chia sudah menyerap air dan mengembang sepenuhnya. Jangan dimakan kering-kering karena ia bisa menyerap air di kerongkongan Anda dan mungkin membahayakan. Peringkat 8, keju parmesan. Peringkat ke-8 mungkin akan kembali membalikkan pemahaman Anda. Banyak orang begitu mendengar keju langsung teringat lemak tinggi dan kalori tinggi. Tapi hari ini saya akan memperkenalkan raja protein dalam keluarga keju parmesan. Duduklah dengan tenang dan dengarkan angka yang menggetarkan ini. Setiap 100 gram keju parmesan, kandungan proteinnya mencapai 38 gram. Ini hampir 3 kali lipat telur, bahkan lebih tinggi dari biji labu yang baru saja kita bahas. Ini karena ia adalah keju keras dengan masa pematangan yang sangat lama. Dalam proses pembuatannya, sebagian besar air dibuang sehingga nutrisinya sangat terkonsentrasi, menghasilkan kepadatan protein yang begitu mengejutkan. Tapi di sini saya, Dr. Budi Santoso, harus memberi Anda peringatan keras. Keju parmesan adalah pedang bermata dua yang tajam. Saat ia memadatkan protein, ia juga memadatkan sejumlah besar natrium garam. Diet tinggi natrium adalah penyebab utama tekanan darah tinggi dan juga beban berat bagi ginjal kita. Jadi strategi kita terhadap keju parmesan adalah makan cerdas, jangan rakus. Anda sama sekali tidak boleh menjadikannya camilan yang dimakan potong demi potong. Dalam suapan besar itu adalah bencana kesehatan. Cara penggunaan yang benar adalah menjadikannya sebagai penyedap rasa alami kelas atas. Saat makan pasta salad atau minum sup sayuran parut,
Sedikit serpihan keju di atasnya untuk menambah rasa. Hanya butuh sedikit, Anda sudah bisa mendapatkan rasa gurih yang kaya dan protein berlimpah sekaligus menghindari jebakan natrium tinggi. Ingat, dia bukan pemeran utama, melainkan pemeran pendukung terbaik yang membuat hidangan menjadi sempurna. Peringkat 7, Greek yogurt Yunani. Apakah Anda merasa semua yogurt itu sama saja? Masuk ke supermarket melihat deretan produk yogurt lalu asal ambil satu kaleng. Hati-hati, tindakan kecil ini mungkin membuat Anda melewatkan ahli protein yang sesungguhnya. Peringkat ketujuh adalah elit di dunia yogurt, Greek yogurt. Apa bedanya dengan yogurt biasa atau susu fermentasi yang sering kita makan? Kuncinya ada pada proses pembuatannya. Greek yogurt setelah difermentasi memiliki satu tahap tambahan, yaitu penyaringan atau sentrifugasi. Langkah ini ibarat menyaring sari kedelai dengan kain kasa untuk membuat tahu membuang sebagian besar whey, air dadih, dan cairan. Apa hasilnya? Pertama, teksturnya lebih kental dan rasanya lebih creamy. Kedua, kandungan proteinnya adalah 2 hingga 3 kali lipat yogurt biasa. Setiap 100 gram Greek yogurt tanpa gula bisa dengan mudah mencapai 10 hingga 15 gram protein. Ketiga, karena sebagian besar whey dibuang kandungan, laktosanya juga turun drastis. Bagi teman-teman yang perutnya tidak nyaman minum susu, karena intoleransi laktosa ini jauh lebih bersahabat. Tentu saja nilai tambah terbesar Greek yogurt adalah kaya akan probiotik. Bakteri baik ini adalah tentara penting yang menjaga kesehatan usus dan mengatur kekebalan tubuh kita. Usus yang sehat tidak hanya soal pencernaan, tapi juga menyangkut kesehatan seluruh tubuh, bahkan memengaruhi emosi kita. Lalu bagaimana cara memilihnya? Sangat mudah. Ambil kemasannya, lihat tabel komposisi di belakang. Greek yogurt asli komposisinya harus sangat sederhana, hanya susu dan kultur bakteri aktif. Ini yang paling penting, pastikan memilih versi tanpa gula plain atau original. Banyak Greek yogurt beraroma di pasaran yang demi rasa enak ditambahkan banyak gula dan selai buah. Makan yang seperti itu, protein yang didapat tidak sebanding dengan gula yang masuk. Benar-benar salah kaprah. Peringkat 6, kacang lentil. Peringkat ke-6, kami berikan kepada Raja Nil,